Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng merasakan sesuatu. Master 9 keterpencilan. Apakah kekuatan di luar sekolah dewa leluhur telah datang? Ya, Master 9 keterpencilan mengangguk. Master Yunan berkata, bukan hanya sekolah dewa leluhur, semua kekuatan yang memiliki Trugat di alam semesta akan mengirimkan Universe Master ke sini. Master Anaconda bersuara serak. Kita punya pemimpin Bima Sakti untuk memimpin kita, dan kita bisa tiba di sana secepat mungkin menggunakan teleportasi negara dewa. Kekuatan lain mungkin butuh waktu lebih lama. Bagaimanapun, itu adalah tempat milik Master Yuan Ao, dan hanya sedikit kenang-kenangan yang tersisa di sana. Mengapa mereka datang? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena mereka mengenal benda aneh itu, jawab Master Yunan. Objek aneh hanya bisa lahir di 3 negara ekstrim. Semuanya tampak alami, seperti kayu atau rumput. Semuanya dibiarkan secara alami, dan semuanya kuat. Semuanya paling dekat dengan harta karun sejati tertinggi. Selain itu, ada satu perbedaan antara keduanya dan harta karun sejati tertinggi. Untuk harta karun sejati tertinggi, pengguna perlu mempelajari misteri di baliknya untuk menggunakan kekuatannya. Dan jika tidak bisa, harta karun sejati tertinggi tidak akan menggunakan kekuatan aslinya. Lo Feng mengangguk. Dia hanya bisa menggunakan menara bintang tingkat kedua, tetapi menara bintang tingkat kedua sudah cukup kuat. Objek aneh itu berbeda, lanjut Master Yunan dengan lembut. Tidak ada ukiran pada objek aneh, dan makhluk agung manapun mampu mengerahkan kekuatan maksimalnya. Harta karun sejati tertinggi yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya berada pada level yang sama dengan objek aneh. Hanya harta karun sejati tertinggi yang dimanfaatkan sepenuhnya yang dapat mengalahkan objek aneh itu. Kamu dapat membayangkan betapa berharganya mereka. Lo Feng mengangguk. Harta karun sejati yang digunakan dewa leluhur berwajah ganda, dan tongkat harta karun sejati yang digunakan Master Sungai Bintang, keduanya lebih rendah dari benda aneh itu. Bahkan tingkat kedua menara bintang hampir tidak setingkat dengan kayu hitam itu, dan kayu hitam itu dapat langsung digunakan pada tingkat terkuatnya. Siapa yang tidak menginginkannya? Namun ada sisi buruk dari benda-benda aneh, kata Master Yunan. Benda-benda itu ditolak oleh alam semesta. Baik alam semesta asli maupun alam semesta mini menolak benda-benda aneh. Tampaknya benda-benda aneh itu dapat mempengaruhi stabilitas asal mula alam semesta begitu mereka menyatu. Lo Feng sekarang mengerti. Tentu saja itu bertentangan dengan asal-usul alam semesta. Tidak heran dewa leluhur mengatakan sesuatu yang merusak alam semesta asli sedang terjadi di sini. Sayangnya, bagi Master Yuan Ao dia penyendiri, kata Master Yunan. Meskipun dia bebas menjadi penyendiri, tidak ada yang berbagi rahasia dengannya. Selain itu, jarang sekali benda aneh lahir. Jika bahkan bagiku, aku baru saja mempelajari rahasianya dari dewa leluhur. Master Yuan Ao tidak tahu bahwa kayu hitam itu ditolak oleh alam semesta asli. Itulah sebabnya dia membawanya kembali ke alam semesta asli. Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakannya, tetapi jika dia menggunakannya, kekuatan dari kayu hitam itu berbenturan dengan asal-usul alam semesta. Makhluk agung lainnya tidak dapat merasakannya, tetapi para Trugat dapat dengan jelas merasakan keberadaan benda hitam itu. Lo Feng mengangguk. Kayu hitam itu tidak dapat dibawa kembali ke alam semesta asli, tetapi sebagian besar makhluk agung berpetualangan di samudera semesta. Itulah sebabnya mereka menyimpan kayu hitam di samudera semesta dan melestarikannya sendiri. Rupanya kayu hitam itu sudah menjadi harta karun sejati tertinggi kelas kedua. Bagaimana mungkin para penguasa tidak tergila-gila padanya? Lo Feng sekarang sepenuhnya mengerti ceritanya.
Sudah lama sekali sejak Yuan Ao membawa benda aneh itu kembali, kata Master 9 keterpencilan perlahan. Benda aneh itu ditolak oleh alam semesta asli dan kekuatannya menyatu dengan tubuhnya. Itulah sebabnya alam semesta asli mulai menolaknya. Kali ini Master Yuan Ao juga harus dihabisi. Lo Feng terkejut. Objek aneh itu istimewa, jahat, dan kuat, kata Master 9 keterpencilan. Hanya sedikit makhluk hebat yang mampu menahan godaannya. Siapa yang dapat menolak harta karun sejati tertinggi yang bekas? Seru Master Yunan dan Master Anaconda. Lo Feng mengangguk. Hampir mustahil untuk mendapatkan harta karun sejati tertinggi. Dan tidak ada Universe Master yang diketahui memiliki harta karun sejati tertinggi. Bahkan pemimpin kota primal dan Master Sungai Bintang. Siapa yang tidak menginginkan benda aneh yang hanya sedikit lebih rendah dari harta karun sejati tertinggi? Ayo pergi, kata Master 9 keterpencilan. Sekolah dewa leluhur kita adalah yang tercepat dan butuh waktu sekitar setengah hari bagi kekuatan lain untuk tiba. Aku akan berurusan dengan Master Yuan Ao itu dan aku akan melihat seberapa kuat Master Yuan Ao itu dengan benda aneh itu. Lo Feng tersenyum. Aku belum melihat Master 9 keterpencilan menyerang. Keempat makhluk itu menghilang. Bagaimana kita bisa membuatnya datang? Tanya Master Yunan. Cara termudah adalah dengan menggunakan kekuatan dewa untuk menyebabkan ledakan di salah satu benua. Dan kemudian Master Yuan Ao akan datang. Namun, Master Yunan dan yang lainnya semuanya berstatus tinggi. Dan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu jika kehidupan biasa itu tidak mengganggu mereka. Serahkan saja padaku, kata Lo Feng. Lo Feng membuka sayapnya. Cahaya keemasan tak terbatas merasuki, dan ruang keemasan dengan radius 18 tahun cahaya terbentuk. Itu adalah negara emas. Negara emas menyelimuti semua 12 benua, yang membuat Master 9 keterpencilan dan yang lainnya menatap Lo Feng dengan kaget. Area yang sangat luas, bahkan harta karun sejati tipe domain tingkat atas tidak dapat mencangkup area yang begitu luas. Yuan Ao, teriak Lo Feng. Suara Lo Feng menggelegar di setiap inci ruang 12 benua, dan semua kehidupan di benua itu ketakutan. Api terbang keluar dari semua benua, dan dia tiba di suatu ruang hanya berjarak 1 juta kilometer dari Lo Feng dan yang lainnya. Ternyata kamu masih berani datang. Mata Master Yuan Ao yang menjulang tinggi berkilauan karena kegilaan. Ia mencibir dan berkata, tidak heran pemimpin Bima Sakti masih berani datang. Ia punya pembantu sekarang. Aku akan lihat siapa mereka. Oh, 2 orang yang tidak penting. Hah? Tunggu dulu. Bukankah ini Master 9 keterpencilan? Master 9 keterpencilan yang perkasa dan terkenal. Apakah kamu akan bertarung denganku dengan ketiga orang itu? Aku tidak akan peduli. Master 9 keterpencilan menatapnya. Jangan khawatir, aku sendiri sudah cukup. Master Yuan Ao berkata, aku akui bahwa kamu luar biasa dan memiliki tubuh dewa yang tak terbatas. Aku lebih suka berurusan dengan pemimpin kota primal dan Master Sungai Bintang daripada kamu. Dan aku tentu tidak akan menghadapimu jika aku tidak memiliki benda aneh itu. Aku bahkan tidak takut pada para Trugat. Master 9 keterpencilan bergerak, dan ruang di sekitarnya sepenuhnya tertutup. Kayu hitam yang kuat muncul di wajah Master Yuan Ao, dan satu-satunya matanya berkilau karena kegilaan. Lo Feng, Master Yunan, dan Master Anaconda semuanya menyaksikan. Master 9 keterpencilan menerjang Master Yuan Ao bagaikan jejak cahaya. Sebuah air bergejolak dan membentuk pusaran air samudera raksasa menyelimuti Master Yuan Ao. Pusaran air itu menyusut hingga seukuran kepalan tangan manusia sebelum benar-benar meledak dan lenyap. Master Yuan Ao yang hanya seukuran kepalan tangan tampak mengerikan. Kekuatan dari pusaran air itu telah mengubah ruang di sekitarnya menjadi partikel. Dan partikel-partikel itu seperti air dalam panci besar, semuanya lenyap. Master Yuan Ao kembali pada ukuran aslinya setelah itu. Dengan ekspresi tegas, Master Yunan berkata,
Ayo kita pergi dari sini. Lo Feng dan Master Anaconda mengangguk. Mereka berubah menjadi cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan kayu dewa hitam besar di tangannya, Master Yuan Ao berdiri di dalam ruang hampa sambil melihat 3 sinar cahaya yang pergi. Dia tertawa terbahak-bahak dan liar. Apakah hanya melarikan diri saja yang bisa kalian lakukan? Sekolah dewa leluhur, kamu tidak bisa melakukan apapun. Aku punya kayu dewa ini. Kekuatannya hampir sama dengan makhluk Trugat. Aku tidak takut pada kalian. Di dalam ruang hampa yang sunyi di wilayah rahasia Yuan Ao, sebuah wilayah pegunungan yang terus-menerus melayang di udara. Dan di dalam wilayah pegunungan ini terdapat sebuah air terjun. Lo Feng, Master Yunan, dan Master Anaconda berdiri dekat kolam di bawah air terjun. Seberkas cahaya redup muncul dan satu sosok berjalan keluar. Sosok itu adalah Master 9 keterpencilan dalam jubah hitamnya yang megah. Tadi sangatlah kuat. Master 9 keterpencilan menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik terkuatku bersama dengan serangan penghancuran diri. Jika dia tidak memiliki kayu dewa itu, seranganku akan memberinya luka parah. Namun dia mampu mengandalkan kayu dewa hitam untuk menangkis seranganku dan membalas. Ini membuat 90% seranganku tidak berguna karena dia dapat dengan mudah menangkisnya. Dari apa yang kulihat, serangan sebelumnya hanya membuatnya kehilangan 1/1000 dari tubuh dewanya. Lo Feng, Master Yunan, dan Master Anaconda terdiam sesaat. Mampu menyebabkan Master Yuan Ao kehilangan 1/1000 dari tubuh dewanya dianggap sebagai suatu prestasi yang luar biasa. Sebelumnya, ketika Lo Feng bertarung melawan Master Yuan Ao, dia sama sekali tidak dapat melukainya. Sebaliknya, Master Yuan Ao mungkin telah menghabiskan sebagian dari tubuh dewanya, tetapi itu karena dia memilih untuk menggunakan teknik terkuatnya yang menyebabkannya dia menggunakan sebagian dari kekuatan dewanya. Jika Master Yuan Ao menggunakan teknik pamungkasnya dengan pemberdayaan kayu dewa hitam, Lo Feng mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi tidak diragukan lagi, dia dapat menangkis serangan Lo Feng tanpa menghabiskan tubuh dewanya. 9 keterpencilan dalam alam semesta asli. Dalam hal teknik serangan, mungkin hanya Trugat yang bisa melampauimu, kata Master Anaconda. Jika kamu saja tidak mampu, apa yang dapat kami lakukan? Lo Feng juga mengerutkan kening. Sejak menjadi pemimpin Bima Sakti, Lo Feng sesekali akan terlibat dalam obrolan santai dengan gurunya pemimpin kota primal untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan para Universe Master. Berdasarkan apa yang telah diketahuinya, para Universe Master dapat dikategorikan ke dalam tingkat dasar, biasa, puncak, dan tingkat atas. Untuk dianggap sebagai yang terbaik, tingkat gen kehidupan, harta karun sejati, dan teknik seseorang harus mencapai tahap puncak. Banyak eksistensi di alam semesta, seperti Master Gunung Es dan Void Gold Master, semuanya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Namun, Master Sungai Bintang, pemimpin kota primal, Master 9 keterpencilan, dan beberapa lainnya adalah yang terbaik dan lebih menonjol daripada yang lain. Misalnya, teknik Master Sungai Bintang telah mencapai kombinasi sempurna dari 2 teknik tertinggi. Sedangkan untuk Master 9 keterpencilan, setiap kali ia membagi tubuh lain, tingkat gen kehidupannya kemungkinan hanya akan mampu mencapai 1000 kali. Tetapi untuk teknik tertinggi yang dapat ia lakukan, begitu ia menghancurkan dirinya sendiri, ia mampu menyatukan semua energi dari seluruh keberadaannya untuk menghasilkan ledakan massa dalam sekejap. Lonjakan kekuatan yang eksplosif itu tentu saja mengkhawatirkan. Itulah sebabnya Master Sungai Bintang, pemimpin kota kekacauan primal, dan Master 9 keterpencilan dianggap sebagai yang terbaik di antara yang lain dan dapat dianggap sebagai Universe Master terkuat di alam semesta saat ini. Tentu saja, kelemahan Master 9 keterpencilan sudah jelas. Setiap badan hanya bisa melancarkan serangan terkuatnya 1 kali. Setelah eksekusi selesai, badan lain akan dibutuhkan.
Ketahanan teknik tertinggi pemimpin kota primal tidak sebaik Master Sungai Bintang. Sementara tubuh Dewa Master Sungai Bintang masih menjadi misteri. Yang diketahui hanyalah bahwa ia dapat menjalankan teknik tertingginya berulang kali dan mempertahankannya untuk waktu yang lama. Tentu saja, ini membuat Master Sungai Bintang sedikit lebih kuat daripada pemimpin kota primal dalam hal kekuatan. Di atas Universe Master ada Trugat. Alam semesta asli memiliki kekuatan pengikat yang kuat atas kekuatan makhluk Trugat, dan semuanya berada di bawah batasan ini, yang memungkinkan kekuatan yang dilepaskan Trugat menjadi lebih kuat sedikit daripada kekuatan Master Sungai Bintang dan pemimpin kota primal. Tentu saja, kelebihan mereka juga jelas. Mereka dapat berulang kali dan terus-menerus menjalankan suatu teknik tanpa harus khawatir tentang konsumsi tubuh dewa mereka, karena jumlah tubuh dewa yang digunakan tidak akan mendekati batas yang ditetapkan untuk para Trugat. Dalam pertarungan langsung, tak seorang pun di alam semesta asli ini yang mampu menghabisi Master Yuan Ao, ujar Master 9 Keterpencilan. Mata Master 9 Keterpencilan mengamati kerumunan 3 orang, termasuk Lo Feng. Kemudian dia berkata, "Tunggu sebentar, mari kita lanjutkan pembicaraan ini ketika yang lain sudah tiba." Yang pertama tiba adalah Master Teratai Laut dari klan Serangga. Master Yuan Ao berdiri di ketinggian 1.000.000 mil dan berkata, "Master Teratai Laut, sia-sia saja. Semua teknikmu itu sama sekali tidak berguna." Tangannya masih memegang kayu hitam suci yang panjangnya beberapa juta mil. Kayu itu mampu menyapu ruang hampa dengan ganas, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Teknik melarikan diri Master Teratai Laut sangat jitu. Saat tahu tidak bisa mengalahkan Master Yuan Ao, ia segera kabur dari medan perang setelah mengumpulkan prajurit serangga. Setelah itu, ia bergabung dengan Master 9 Keterpencilan dan rombongan lainnya. 9 Keterpencilan, mengapa kamu tidak menolongku? Keluh Master Teratai Laut, seorang wanita cantik jelita dengan sayap rapuh yang bergetar pelan dan mata indah menatap ke arah Master 9 Keterpencilan. "Kamu lihat betapa kuatnya dia," kata Master 9 Keterpencilan sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin aku bisa membantumu." Ketika berbagai kekuatan teratas mencapai wilayah rahasia Yuan Ao, mereka segera pergi untuk menghadapi Master Yuan Ao, tetapi mereka menderita kerugian besar. Pertarungan terjadi di tengah ruang hampa. Pertarungan antara Master Serigala Langit bersama Master Yomo melawan Master Yuan Ao. Master Yuan Ao mengayunkan kayu dewa hitamnya sekali lagi, dan untuk beberapa saat berikutnya, Master Serigala Langit dan Master Yomo terlihat mundur di udara. Mereka berdua menyadari bahwa ketika mereka bertukar pukulan dengan Master Yuan Ao, keributan itu telah menarik sekelompok penonton yang menonton dengan nyaman dari jauh tanpa mengangkat tangan untuk membantu. Saat Master Serigala Langit dan Master Yomo membuat keputusan, mereka segera bertindak. Saat berikutnya, Master Serigala Langit kembali ke istana Serigala Langitnya, sementara Master Yomo berubah menjadi aliran udara hitam tak berujung dan pergi dengan cepat. Di tengah ruang hampa, Master Yuan Ao tertawa terbahak-bahak. "Aku telah mengusir sekolah dewa leluhur, klan serangga, aliansi binatang angkasa, dan para iblis. Aku tahu kalian semua menginginkan kayu suci ini, tetapi dengan aku yang membawanya, bahkan membawa Trugat ke sini tidak ada gunanya." Waktu berlalu dengan cepat, dan sekumpulan makhluk hebat pun berdatangan. Berbagai kekuatan teratas di alam semesta telah tiba, tetapi setiap kumpulan mengalami nasib diinjak-injak. Akhirnya mereka semua berkumpul. Master Serigala Langit menatap sosok manusia Lo Feng di kejauhan, dengan 4 kuku yang tergantung di udara di atas puncak gunung di wilayah rahasia. Matanya memancarkan jejak permusuhan yang ganas saat dia berteriak, "Hai manusia Lo Feng!" Lo Feng tampaknya merasakan tatapannya dari jauh dan menoleh. Matanya bertemu dengan mata Master Serigala Langit. Lo Feng tertawa riang, lalu berbalik dan tidak lagi mempedulikan Master Serigala Langit. Aneh, mengapa para Universe Master yang mewakili umat manusia masih belum ada di sini? Dari semua kekuatan teratas, hanya ras robot dan ras manusia yang tidak memiliki perwakilan. Aku perlu bertanya kepada guruku. Saat itu juga, Lo Feng terhubung ke alam semesta virtual dengan kesadarannya.
Di alam semesta virtual, Lofeng pergi ke Pulau Guntur untuk mengunjungi pemimpin kota primal. Guru, aku telah menunggu para Universe Master manusia di daerah rahasia Yuan Ao, namun aku tidak melihat satupun dari mereka, dan itulah mengapa aku ada di sini. Pemimpin kota primal bingung, tetapi ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Lofeng tercengang. Apakah pendiri kapak besar sudah memberikan perintah? Kapak besar ada di samudera semesta, kata pemimpin kota primal dengan sangat serius. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Lofeng menjelaskan apa yang terjadi. Dia menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Pemimpin kota primal berkata, yang akan kamu lakukan adalah membawa pamanmu Gunung Es dan memintanya untuk berpasangan denganmu. Kamu dan pamanmu sudah cukup. Tentu, Lofeng mengangguk. Di wilayah terpencil daerah rahasia Yuan Ao, cahaya hijau bersinar dari sebuah batu di pegunungan. Lofeng dan seorang pria perak berbaju besi berdarah terbang bersama. Master Gunung Es memandang sekelilingnya dan mengangguk ke arah makhluk-makhluk agung yang dikenalnya, seperti Master 9 Keterpencilan, Master Tandu Emas, dan Master Iblis Cantus. Aliansi 9 wilayah diwakili oleh Kaisar Api dan Master Juefeng. Kaisar Api, Master Gunung Es meliriknya dan mendengus. Beraninya kamu datang ke tempat kami manusia berada. Kaisar Api melotot ke arah Master Gunung Es. Aku pasti akan menghancurkanmu jika kekuatan lain tidak ada di sini, kata Master Gunung Es. Kaisar Api, kata suara lainnya. Kaisar Api menoleh dan tersenyum. Oh, ini pasti jenius yang tak tertandingi. Pemimpin Bima Sakti Lofeng. Aku terkejut melihatmu di sini, Kaisar Api, bisik Lofeng. Aliansi 9 wilayahku seharusnya tidak tahu. Kaisar Api tertawa. Namun Sosanke memerintahkan kami untuk datang ke sini. Merupakan kehormatan bagi kami bekerja untuk Sosanke. Semua kekuatan terkejut. Sosanke terhubung dengan banyak kekuatan super. Ia memiliki hubungan baik dengan aliansi 9 wilayah. Dan banyak kekuatan berspekulasi bahwa Sosanke terhubung dengan Kaisar Api. Master 9 Keterpencilan melihat sekeliling dan berkata, ras robot masih belum tiba. Sepertinya pemimpin ras robot ada di alam semestanya dan tidak mengetahuinya. Kami tidak akan menunggu. Jadi, mustahil untuk menghabisi Master Yuan Ao secara langsung. Hanya ada satu cara, segel dia dan kirim dia ke alam semesta lain, lalu kita akan menghabisinya. Semua kekuatan mengangguk. Mungkin mustahil untuk menghabisi seorang Universe Master yang sangat kuat, tetapi mungkin untuk menekan mereka dan menyedot mereka ke dalam harta karun sejati tipe penyegelan. Mustahil bagi seorang Trugat untuk menghancurkan harta karun sejati tipe penyegelan tingkat atas. Kemudian mereka akan dikirim ke tempat-tempat seperti alam semesta primal. Pemimpin kota primal tidak terkalahkan di alam semesta primal dan mampu menghabisi bahkan seorang Trugat menggunakan asal-usul alam semesta primal. Oke guys, sampai sini dulu Mimin mau bilang ya, karena besok itu kan ya sudah lebaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu episode kali ini teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.